Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dipanggil menghadap Presiden Jokowi di Istana Bogor hari ini. Belum jelas apakah agenda politik turut dibahas selain hubungan antara Presiden dengan pembantunya. Pertemuan Jokowi dan Prabowo kali ini mengingatkan kedekatan keduanya dalam sejumlah momen, meski PDI Perjuangan sudah resmi mengusung Ganjar Pranowo sebagai bakal capres. Kedekatan Prabowo dengan Jokowi juga terrepresentasikan dengan kedekatannya dengan keluarga Jokowi, terutama Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep. Sampai-sampai persamuhan Gibran bersama relawan dengan Prabowo di Solo berbuah permintaan klarifikasi dari DPP PDIP. Gibran diberi nasihat, namun DPP PDIP mengakui Gibran ibarat gula yang banyak dirubungi semut. Kewajiban kita untuk beri nasihat. Tadi kita menyampaikan nasihat panjang lebar. Saya sampaikan bahwa Anda ini seperti gula dengan semut. Beliau posisinya seperti gula. Jadi semut dari mana-mana tinggal menjaga semut mana yang baik dan semut mana yang menjerumuskan. Analis politik Hanta Yuda menilai Jokowi memegang peran sentral dalam Pilpres 2024. Arah dukungan Jokowi sangat diperlukan oleh para bakal capres yang berkompetisi. Kuantitatif itu satu, 2019 Pak Jokowi ada pemenang Pilpres, suaranya 55% lebih. Yang kedua, sekarang ini tingkat kepuasannya di atas 70%. Ini data kuantitatifnya. Ditambah data kualitatif, kita tahu di jaringan relawan, mesin elektoralnya Pak Jokowi sebagai pembentuk opini publik maupun mesin elektoral masih terlihat terbelah kan sekarang, masih solid. Yang kedua, kita juga tahu Pak Jokowi adalah panglima tertinggi dari seluruh mesin kekuasaan, pemegang kendali kekuasaan. Nah, dari 4 faktor inilah saya ingin mengatakan Ibrahim menyebabkan Pak Jokowi posisi menjadi penting dan strategis, menjadi rebutan tidak hanya Prabowo dan Ganjar, tetapi juga kandidat yang lain yang mempersepsikan di luar pemerintahan. Sentralnya peran Jokowi dan kemana arah dukungannya di Pilpres bisa jadi akan menentukan bagi bakal capres baik Prabowo maupun Ganjar Pranowo. Terlebih dalam survei terbaru Litbang Kompas elektabilitas keduanya bersaing ketat. Tim Liputan Kompas TV. Hari ini Presiden Jokowi memanggil Menteri Pertahanan yang juga bakal calon Presiden Prabowo Subianto ke Istana Bogor. Pemanggilan Prabowo jadi sorotan karena belum berselang lama putra sulung Jokowi Gibran Rakabuming Raka dimintai penjelasan oleh DPP PDIP karena pertemuannya dengan Prabowo di Solo. Lalu apakah arah dukungan Jokowi di Pilpres ini bisa dibaca dari pertemuan dengan Prabowo hari ini dan apa juga dampaknya bagi Capres PDIP Ganjar Pranowo? Sudah ada Ketua DPP PDI Perjuangan Sukur Nababan, juru bicara Prabowo Subianto Daniel Ansar Simanjuntak, dan pengamat politik Adi Praetno yang juga merupakan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia. Sore Bapak-Bapak. Selamat sore. Saya ke Bang Daniel dulu. Bang Daniel, jadi apa sih poin yang paling penting dari pertemuan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi di sana Bogor? Poin paling penting ini adalah koordinasi seperti biasa. Pak Prabowo diminta untuk melapor terkait dengan kinerja sektor pertahanan, apalagi ada agenda-agenda besar ke depan, ada ASEAN Defense Minister Meeting di 2023 nanti, dan itu agenda yang penting yang harus dipersiapkan Kementerian Pertahanan. Dalam hal ini ketua pertemuan itu atau forum itu adalah Pak Menteri Pertahanan Pak Prabowo Subianto. Kemudian kedua tentu terkait dengan geopolitik dan geostrategis kita, karena Pak Presiden selalu minta dan pandangan dan laporan Pak Menteri Pertahanan terkait dengan kondisi geopolitik dan geostrategis global pada saat ini, dan itu sangat menentukan sikap Indonesia terkait dengan percaturan dunia itu. Dan apakah juga agenda penting lainnya termasuk juga dengan agenda penting Pilpres 2024? Tadi Pak Prabowo sudah di Kementerian Pertahanan tidak ada hal tersebut yang beliau sampaikan. Yang jelas dua hal tadi adalah hal yang paling utama, karena
beliau diminta untuk menyampaikan hal-hal tersebut, terutama terkait dengan geopolitik dan geostrategis, termasuk tadi melaporkan terkait dengan agenda ASEAN Defense Minister Meeting di 2023 ini. Oke, kalau masih membahas tentang seputar pertahanan begitu ya, apa yang tadi dikemukakan oleh Bang Daniel juga. Tapi kalau dari PDIP sendiri mengendusnya, menciumnya, pertemuannya ini apakah hanya sekedar rutinitas antara presiden dengan menteri saja? Karena kan ini pertemuan tidak lama, hanya selang 3 hari, Bang Sukur, dari sentilan DPP PDIP ke Gibran. Iya, tadi Mas Daniel sudah menyampaikan ya, Pak Prabowo kan pembantu presiden ya. Nah tentu saya pikir wajar ya kalau presiden memanggil menterinya, meminta laporan akan tugas-tugas menterinya seperti apa dan apa yang dilakukan dan bagaimana ke depannya. Nah tentu saja ini kan diramaikan karena kebetulan Pak Prabowo kan adalah salah satu calon presiden yang diajukan oleh Gerindra. Jadi ya kami melihatnya, PDI Perjuangan melihatnya ya ini tidak ada urusan dengan atau tidak ada terkait dengan urusan dukung-mendukung. Nah kalau kita memperhatikan, pertama ya, poin yang pertama pada saat pengumuman Pak Ganjar sebagai calon presiden dari PDI Perjuangan, Pak Jokowi hadir di sana, harusnya kan publik sudah mengetahui bagaimana dan seperti apa Pak Jokowi di dalam menjunjung tinggi sebagai kader PDI Perjuangan, apa yang menjadi keputusan PDI Perjuangan. Yang kedua, terkait dengan pertemuan Mas Gibran kemarin dengan Pak Prabowo, itu kan juga sudah jelas ya, bahwa Mas Gibran menyampaikan bahwa sebagai wali kota menerima kunjungan menteri dan datang dipanggil ke DPP partai. Dan beliau sebagai anak muda sangat santun dan sopan menyampaikan bahwa menerima nasihat, menerima bimbingan, dan ada satu kalimat yang sangat jelas berkali-kali disampaikan oleh Mas Gibran, bahwa saya sebagai kader muda PDI Perjuangan patuh. Dan kalau hari ini Bang Sukur, perintah partai dan ketua umum. Kalau hari ini? Ya sama saja. Hari ini kan tidak ada yang perlu kita masalahkan di sana. Pak Jokowi memanggil Pak Prabowo kan tadi Mas Daniel sudah menyampaikan sebagai kapasitas menteri. Apa yang harus dipersalahkan di sana? Apa yang harus disorot di sana? Apa yang harus kita lihat di sana? Wajar kan seorang presiden memanggil menterinya? Oke. Apakah hanya sekedar Mas Adi melihatnya hanya sekedar pertemuan antara seorang menteri dengan presiden saja, Mas Adi? Saya kira ada dua momen politik yang saling berdekatan, yang pastinya akan selalu dikait-kaitkan oleh publik ya, Audrey. Pertama, kita juga tidak bisa menutup mata bahwa kritik Ketua Umum Megawati Soekarno Putri terkait dengan alat alutsista yang beberapa waktu yang lalu disampaikan dalam acara di Lemhanas misalnya, kesejahteraan tentara dan polisi dan seterusnya menjadi relevan untuk menjawab apa yang disampaikan oleh Bang Daniel ataupun yang sudah disampaikan oleh Bang Sukur ya. Ini mungkin hanya sebatas hubungan antara presiden dan para menterinya untuk menjawab kritik yang disampaikan oleh Megawati ya. Tapi kan satu peristiwa politik yang sebenarnya sangat menggembarkan dalam tanda kutip ketika Gibran dipanggil ke DPP PDIP misalnya terkait dengan kedekatannya dengan Prabowo Subianto, terkait beberapa waktu yang lalu misalnya soal dukungan politik para relawannya yang ada di Solo. Ini kan kemudian adalah dua peristiwa politik yang lain dikait-kaitkan. Dan peristiwa tadi itu kemungkinan saja dibahas nggak? Mungkin sedikit saja tadi pertemuan. Kemungkinan ada nggak sih Mas Adi? Mas Daniel kan sudah menjawab tadi, tidak ada pembahasan, sudah bertemu dengan Pak Prabowo. Jadi sebenarnya tidak ada yang masalah dengan yang itu. Pertemuan menteri dengan presiden kan itu biasa saja. Terkait dengan Mas Gibran, itu kan sudah selesai. Dan beberapa kali saya sampaikan ke teman-teman media bahwa perlakuan yang sama akan berlaku bagi seluruh kepala daerah kami. Pada saat misalnya ada hal-hal pertemuan-pertemuan yang bisa membuat kehebohan politik atau kehebohan publik, nah tentu saja kami harus memanggil, melakukan klarifikasi apa sih sebenarnya yang terjadi, kemudian dinasihati. Oke, balik lagi saya ke Mas Adi kalau gitu. Tadi kalau misalnya kan memang tidak bisa terlepas ya Mas Adi ya, pertemuan dari hari ini adalah publik bisa mengkait-kaitkan bahwa sepanjang seminggu ini yang terjadi bisa saja dibahas pada tadi siang bersama dengan Pak Jokowi antara juga Pak Prabowo. Tentu yang tahu pasti hanya Presiden Jokowi dan Pak Prabowo Subianto ya, karena hanya dua orang ini yang
berbicara dari hati ke hati tentang apa yang dibicarakan. Tapi yang jelas publik akan mengait-ngaitkan dengan dua peristiwa politik yang saling berdekatan terkait dengan kritik Megawati soal pertahanan, alat alutsista dan seterusnya dan seterusnya. Tapi yang kedua sebenarnya yang paling ramai, sangat mungkin pertemuan antara Jokowi dan Prabowo bicara tentang bagaimana Gibran dipanggil oleh PDIP soal klarifikasi terkait dengan dalam tanda kutip dansa politik Gibran yang kemudian dianggap juga memberikan dukungan politik terhadap Prabowo. Dua hal ini yang saya kira memang pasti tidak bisa diletakkan dalam konteks politik. Kalau soal proporsional, apakah lebih banyak mana yang dibicarakan? Wallahu a'lam bishawab. Saya tidak bisa menebak itu dari jauh. Tapi yang jelas kalau hanya pertemuan Prabowo Subianto dengan Jokowi, saya kira tidak akan muncul diskusi ini sore ini. Oke, karena memang nanti saya jeda nanti Bapak-Bapak akan menjawabnya memang tidak bisa lepas ya dalam 1 minggu terakhir pertemuan ini terjadi karena di hari Seninnya juga Mas Gibran dipanggil ke DPP PDIP terkait dengan pertemuan antara Mas Gibran dengan Prabowo dan dukungan relawan Jokowi Gibran ke arah Prabowo Subianto. Usai jeda nanti kami akan membahasnya, tetap bersama kami di Kompas Petang.